Pagi hari ini kiranya kita menerima kesegaran yang baru dari Tuhan. Amin. Dan saya berdoa kita terus belajar menyimak apa yang sedang Tuhan sampaikan di gereja, di rumah Tuhan. Saudara, kalau boleh saya mau sampaikan sedikit sebelum kita lebih jauh lagi belajar firman Tuhan. Bahwa Tuhan seringkali memberikan waktu kepada kita untuk menikmati segala berkat-Nya, bukan ketika keadaan baik-baik saja. Tapi ketika proses kita lewati, justru itu sebetulnya adalah waktu yang terindah kita menikmati berkat-Nya. Karena itu jangan kehilangan satu momen pun dalam kehidupan kita untuk bergumul, untuk berjuang, untuk mengambil waktu lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena justru saudara, kenikmatan yang paling luar biasa adalah ketika kita melihat karya Tuhan dalam kemurahan-Nya, ketika kekuatan kita tidak bisa lagi kita andalkan. Kalau angin badai topan sudah berlalu, saudara, kehadiran Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya di tengah danau itu tidak sungguh-sungguh mencelikan mata murid-muridnya bahwa dia mampu, dia bisa. Tapi justru kehadiran Tuhan jam 3 dini hari menghentikan badai dan dia naik ke dalam perahu bersama dengan muridnya. Dan berjalan berperahu bersama dengan muridnya menuju tujuan yang sudah dia sampaikan, dia katakan. Itu adalah satu kesempatan yang sangat-sangat indah. Katakan amin. Haleluya. Karena itu jangan tunggu saudara badai, persoalan, pergumulan lewat. Nikmati Tuhan saat ini. Katakan sama-sama saya, aku akan menikmati Tuhan. Sekalipun memang aku sedang melewati pergumulan. Mungkin pergumulanmu hal keuangan, masa depan, kesehatan, apapun itu, Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya, amin. Mari saudara kita lihat, ada sebuah kisah yang sebetulnya unik. Karena dari cerita ini kita akan belajar saudara bahwa manusia rohani kita ini, kita harus sadari tidak boleh kurang untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Pada ayat yang ketiga, ini satu cerita yang unik sekali. Dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Elia. Saudara, saya belum baca seorang nabi sedahsyat Elia. Menurunkan api dari langit berkali-kali. Dan Elia yang mencatat saudara, Allah hadir, bertatap muka, sekalipun dalam cerita Elia, Tuhan melewatkan kegemilangannya dan Elia hanya melihat belakangnya Tuhan dalam cerita itu. Tapi Elia begitu besar sekali namanya. Tapi dalam cerita 1 Raja-Raja 19 ini, kita harus terus mengingat bahwa kita ini bejana dan rapuh. Kita harus tiap-tiap hari dikuatkan, tiap-tiap hari diperbaiki, tiap-tiap hari di-refresh. Kalau bahasa lebih praktisnya, tiap-tiap hari di-charge. Pernah bangun pagi, Anda mau bekerja, Anda lantas ambil handphone Anda bawa bertelepon, kirim pesan dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul tanda-tanda baterai Anda kritis. Biasanya orang-orang tertentu akan segera panik.
Kenapa saudara? Karena kalau betul-betul mati, kadangkala ada beberapa handphone tuh sistemnya bisa terganggu. Kalau baterainya betul-betul habis. Saya sendiri punya kebiasaan saudara, kalau tidur malam, ya handphone di-charge. Sehingga bangun pagi, seperti handphonenya, orangnya juga di-charge. Segar, penuh energi. Tapi kadang ada orang saudara, handphonenya tuh seperti bantalnya. Nempel. Jadi orangnya bangun, baterai handphonenya tuh low bat sekali. Yang saya coba sampaikan saudara, secanggih apapun handphone Anda, bagaimana baterai, tenaga yang mengisi handphone tersebut menentukan kegunaannya. Nah lihat saudara, 1 Raja pasal yang ke-19. Dari ayat yang kedua dulu saya baca. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Siapa Izebel? Dia istrinya Ahab, raja di Israel. Ahab itu raja Israel yang menyembah dewa-dewa. Dan Izebel ini memiliki sebuah pengaruh yang besar sekali kepada suaminya. Dan ini yang menyebabkan saudara Ahab jatuh dalam berbagai-bagai dosa penyembahan berhala. Nah pesannya menarik saudara. Kepada seorang yang saya sebutkan tadi, Elia, seorang nabi besar. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari... Haleluya. Menurut saya saudara, peperangan yang paling besar pada kehidupan banyak orang itu di imajinasinya. Anda tahu nggak cerita ini? Yang diserang pada imajinasinya Elia itu tepat pada titik di mana dia telah kehabisan baterai. Kegairahannya bersekutu dengan Tuhan. Gairah untuk melayani kuat. Dia seorang yang aktif. Elia itu seorang yang giat. Tapi kalau bicara bersekutu dengan Tuhan saudara, ini part yang berbeda dari kehidupan setiap kita yang tidak boleh dinomorduakan. Seberapa dalam kita berakar, akan sebegitu kuatnya kita menahan terpaan angin. Bahkan saudara, kalau kita nanti pahami dari cerita Marta dan Maria, tidak ada hal yang lebih utama yang dipuji Yesus dari Maria. Selain apa? Ketika dia bersedia mengabaikan yang lain untuk memberi telinga terus-menerus untuk mendengarkan perkataan Yesus Tuhan gurunya. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. Sekarang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Baca sama-sama. 2, 3. Dan setelah sampai ke Barseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi saudara, sebuah pesan yang sederhana dari seorang wanita yang juga dikirim melalui utusan, itu bisa melumpuhkan seorang nabi besar, yaitu Elia. Kalau Anda mendengar tahun 2023 ini, yang sebetulnya kita sudah memasuki setengah tahun bahkan lebih, katanya akan terjadi kesusahan, resesi dan berbagai hal. Saudara, sebetulnya analisa berbagai orang boleh-boleh saja. Tetapi yang kita percayailah yang harusnya kita hidupi. Bukan informasi sana sini yang akan menghambat langkah-langkah kita.
Karena itu saudara, saya berdoa hari ini kita tahu bahwa kita punya dua sisi yang selalu harus dikuatkan. Manusia batiniah kita nomor 1. Manusia jasmani kita nomor 2. Kalau boleh saya katakan, yang lain nomor 3. Makanya ada sebuah pesan kalau Anda naik pesawat, ibu-ibu, orang tua sebelum memasangkan masker oksigen kalau terjadi sesuatu di udara dan masker oksigen turun dari atas tempat kita duduk di dalam pesawat itu, dia harus memasangkan untuk dirinya dulu, baru anaknya. Bagaimana menolong orang lain kalau kita sudah kehabisan nafas? Habis menolong orang lain, kitanya sekarat, kitanya dibawa ambulan, kitanya didardor musuh, kitanya habis, saudara. Kenapa? Karena damai sejahtera kita tidak bisa terima dari tempat yang lain selain dari kita hadir secara pribadi bersekutu dengan Tuhan. Yang lain itu bukan damai sejahtera yang Tuhan maksud. Anda bisa ketawa, saudara, dengan lelucon banyak komedian di televisi. Anda bisa suka cita dengan lagu-lagu tertentu. Tapi beda kalau Anda nyanyi sendiri di hadirat Tuhan. Kenapa? Anda terima poin lebih dari sekedar mendengarkan lagu dan menyanyikannya dalam hati. Pemazmur berkata, puji-pujian kita itu nilainya lebih tinggi daripada lembu tambun. Makanya saudara, kalau Anda malas memuji menyembah Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan-jangan Anda tuh sebetulnya belum membawa satu korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata, maka takutlah ia. Nah, yang saya mau ajak Anda perhatikan, kapan Elia ini menjadi takut? Kapan Elia, nabi yang luar biasa yang menurunkan api dari langit ini menjadi sebegitu lelahnya? Ada dua hal yang pertama. Dua hal yang pertama ini ternyata saya mau simpulkan adalah ketika Elia itu, ini menarik saudara, Anda harus dengar baik-baik. Itu Elia membiarkan dirinya selalu menyendiri. Banyak orang saudara tanpa dia sadar dia sepertinya menutup dirinya dari orang lain. Lihat, dia meninggalkan bujangnya, ayat yang ketiga, betul? Tapi di sisi yang lainnya, dia juga sedang meninggalkan pertandingannya yang sebetulnya justru dalam kelemahanmu lah, kata Rasul Paulus, justru kuasaku menjadi sempurna. Makanya saudara, mari nikmati pergumulan kita. Nikmati dengan satu kegairahan cinta yang meledak-ledak untuk mengalami lawatan Tuhan di ruang doamu secara pribadi. Dan itu saudara, nanti ada tanda-tandanya. Kalau Anda sekedar meluangkan waktu sedikit, baca Alkitab sedikit, nyanyi sedikit, doa sedikit. Nah, terlalu sedikit, nak. Bahasa yang paling ekstrim, kadang-kadang nih dengan saya. Kita mau bisnis, investasinya aja recehan. Mau mengharapkan berapa dapat MM-an. Investasinya saudara cuma recehan. Mau dapatnya jutaan aja, susah. Kasih tau kanan kirinya, susah. Investasinya recehan, mau dapatnya jutaan, susah saudara. Haleluya. Yang menarik saudara, ketakutan ini berkamuflase pada kehidupan banyak orang. Bentuknya antara lain adalah yang paling umum, yang paling sering disangkali orang, yaitu namanya khawatir. Banyak orang tuh menyangka, aku gak khawatir kok. Aku gak khawatir kok.
Saya nggak bilang saudara, saya bilang saya, kami. Saudara, kekhawatiran itu ketakutan, dan ketakutan itu tidak percaya Tuhan. Bayangkan Nabi, saudara, yang luar biasa, Elia. Ini Nabi yang begitu terkenal sampai di perjanjian baru, saudara. Dengerin saya, ketika Yesus berubah rupa di gunung, itu Elia muncul bersama dengan Musa. Nah, Nabi ini historical sekali, saudara. Makanya waktu cerita ini terjadi, dia begitu takut. Padahal rekam jejaknya, dia telah melewati peperangan yang begitu besar sekali. Membunuh berapa? Paling tidak 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabi ilah yang lain. Saudara, kemenanganmu dimanapun, bahkan kalau saya, pelayanan saya, dan seperti apapun, itu tidak boleh menjadikan kita seorang yang lupa. Lupa apa? Lupa kembali ke mezbah, lupa kembali ke ruang doa, lupa kembali berteduh, saudara. Hari ini saya mau sampaikan sebuah peringatan yang sebetulnya sederhana. Kurang menanti-nantikan Allah. Ini tema renungan dan pelajaran kita. Kurang menanti-nantikan Allah. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Ayat 38. Lukas pasal 10 ayat 38, saudara, kita akan lihat cerita tentang dua orang yang terkenal, Maria dan Marta. Ayat 38 saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi begini, saudara, kata menerimanya ini penting. Kita bisa menerima Yesus dengan semua prestasi kita, dengan semua kehebohan kita, dengan semua kehebatan kita, atau menerima Yesus dengan kerendahan hati kita untuk tenang. Makanya Yesus itu dijamu bukan dengan kehebatan kita, tapi justru dengan hati yang tenang, hati yang teduh, dia disenangkan. Saya akan lanjutkan. Dikatakan begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, baca sama-sama, dan terus mendengarkan perkataannya. Kekasih-kekasih Tuhan, satu hal sekali lagi yang saya mau garis bawahi. Kekurangan kita seringkali bukan kurang memberi, kurang melayani, kurang menjamu. Tapi kekurangan kita sebetulnya kurang menerima dari Tuhan. Kita pengen membagi semua yang kita punya, tapi kita kurang menerima dari Tuhan. Kita berupaya melayani banyak orang, tapi kita kurang waktu untuk menerima dari Tuhan. Coba perhatikan cerita ini. Tuhan melanjutkan, Alkitab melanjutkan dengan cerita yang menarik. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, sebenarnya karakter ini tidak perlu dipertentangkan. Sifat Marta bagus, sifat Maria bagus. Makanya Yesus pun merespon Marta. Lihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir. Engkau takut orang tidak terlayani. Engkau takut orang tidak nyaman di rumahmu. Engkau dengan pikiranmu yang begitu rupa menjamu, melayani begitu rupa,
sampai engkau kehilangan yang pertama dan yang terutama, yang sebetulnya justru menyampingkan semua effort, semua upaya yang terhebat, justru apa? Menaruhkan diri kita di hadapan Tuhan. Ayat 41 coba lihat, baca lagi. Marta, Marta, engkau khawatir dan dengan banyak perkara. Ini biasanya ibu-ibu sosialita ini. Karena dia nggak enakan kalau teman-temannya datang ke rumah. Pasti dia heboh. Betul kan? Dia akan jamu sebaik-baiknya seperti dia dijamu. Gak enak dong. Aku udah dijamu. Masa aku gak mau jamu mereka? Masalahnya saudara bukan jamu-menjamu sekedar menjamu. Hari itu ada satu yang lebih penting. Yaitu kita menjadi murid di kaki Tuhan. Bukan menjadi pelayan di hadapan jiwa-jiwa. Bukan menjadi pendeta berkhotbah di hadapan jemaat, tapi menjadi murid di kaki Tuhan. Saudara, karena ketika kita kurang menanti-nantikan Tuhan, kita tadi seperti handphone tadi, akan tiba waktunya ketika dayanya itu, powernya itu begitu minim dan habis, itu sistem di dalam hidup kita bisa error. Dan daya yang dimaksud itu adalah damai sejahtera yang dari hadirat Tuhan. Damai sejahtera yang bukan karena pemasukan tambah. Kabar, senang ketemu. Itu kembali tenang di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa menantikan sesuatu dengan sangat-sangat baik. Tapi sudahkah kita menantikan Tuhan dengan sangat-sangat baik? Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, kita bisa menantikan dan berjuang dengan baik. Tapi sudahkah kita berjuang dan menantikan dengan baik? Dia hadir, dia bicara, dia menuntun kita. Sayangnya saudara, inilah yang setan selalu upayakan. Yaitu melemparkan kekhawatiran-kekhawatiran. Makanya masalahnya Marta adalah banyak perkara. Mari sederhanakan hidupmu ketika engkau mau mencari Tuhan. Jangan ganduli pikiranmu dengan banyak hal. Lepaskan. Fokuslah kepada Tuhan. Bukan fokus kepada pelayanan. Kalau Anda mau mencari Tuhan, lepaskan. Fokuslah kepada Tuhan, bukan yang lain. Kalau tidak, Anda akan tiba waktunya, sistem Anda bisa error, karena daya Anda yang namanya sukacita dan damai sejahtera ilahi itu merosot begitu dalam dan habis. Marta itu bukan orang yang tidak dekat dengan Yesus. Marta itu bukan orang aneh di hadapan Tuhan. Marta itu tidak tiba-tiba dia jadi khawatir dan ngomel dan tidak peduli dengan apa maunya Tuhan. Tetapi Marta itu telah kehilangan yang sebelumnya betul-betul mengisi hatinya, yaitu kehadiran gurunya, Tuhannya, kasihnya. Kadang-kadang saudara, ada orang-orang tertentu tidak menyadari. Kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Saya akan berikan saudara. Paling tidak 3 hal yang perlu kita pahami. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan. Dalam cerita Elia tadi. Mari kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja 19. Ayat yang ke-13, kita akan baca dulu ceritanya, nanti saya akan berikan poinnya. Segeralah
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar berdiri di depan pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, ketika api muncul, badai muncul, tidak ada Tuhan. Tapi ketika tiba angin, sepoi-sepoi basah, Tuhan bicara. Tahukah ini saudara berbicara tentang apa? Ini bicara tentang keintiman. Ketika kedalaman keintimanmu mencapai titik yang Tuhan senang, Dia akan menyatakan dirinya. Dia bicara. Lihat ayat 14, sindromnya Marta muncul lagi. Sindromnya Marta kembali, karena memang inilah yang roh dunia lakukan pada banyak orang. Termasuk pekerja-pekerja Tuhan yang giat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Itu benar. Tapi jangan lupa, ada lagi saudara yang lebih penting. Bukan hanya bersaksi. Lihat ayat ini, ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Lihat sindrom lonely-nya. Haleluya. Kalau Anda mulai merasakan lonely, padahal ada orang yang nanya apa kabarmu, dan Anda berpikir gak ada orang peduli. Haleluya. Saudara, ini benar loh, benar saudara. Banyak kita tidak sadari, itu permulanya setan tuh mengetuk pintu kita. Saya baca lebih jauh lagi. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang yang meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dengan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Bo, ya cukup sampai situ kayak ngomelnya. Anda lihat gak? Dari mana omelan itu? Muncul dari ini saudara. Haleluya. Yang sudah kosong, sudah dry. Lupa dicas. Melayani terus sampai Tuhan datang. Melayani Tuhan terus sampai Tuhan datang. Jangan salah. Melayani Tuhan tuh bagian di dalamnya adalah meluangkan waktu sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan ini beneran lu beda, bukan sekadar doa. Ada duduk tenang. Lagi dan lagi. Tuhan belum menjamah, belum melawat, lagi dan lagi. Tuhan belum kasih tanda, belum kasih rema, lagi dan lagi. Tapi ini orang gak suka, saudara, males. Itu tugas pendeta cocoknya. Terus dia ngomong, ini pesan Tuhan buat kamu. Ini pesan Tuhan buat kamu. Ini pesan Tuhan buat kamu. Oh, Tuhan bicara ini buat kamu. Haleluya. Saudara lihat kalimat terakhirnya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Terus dilengkapi lagi. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu. Jangan mundur dari garis pertandinganmu. Itu yang menarik dari seorang Daud. Daud kecil jadi angon domba. Tuhan tuh melatih bukan hanya menghadapi singa. Anda tahu ada 2 jenis hewan yang ditulis dalam Alkitab yang paling ganas. Yang pertama singa. Makanya di dalam kisah Simson mengalahkan singa. Di dalam Alkitab, saudara, bahkan kitab Wahyu ada singa. Kalau Anda tahu singa yang bagaimana, singa tuh tidak pernah membiarkan korbannya setengah hidup. Habis, lenyap, tuntas.
Tapi Daud tidak lari dari ancaman yang seperti itu. Yang kedua, beruang. Beruang yang seperti apa? Beruang yang sedang kehilangan anaknya. Dia akan habisi satu kampung. Itu benar. Tapi Daud tidak lari dari kedua jenis bahaya yang rasanya, saudara, lebih baik kita bersembunyi. Kenapa pertanyaannya? Karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Siapa Daud? Angon domba. Siapa Daud? Pemetik kecapi. Siapa Daud? Saya melengkapi. Seorang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang berkata, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah hatiku haus Tuhan. Makanya sebetulnya pelayanan harusnya menjadi satu dorongan kepada jiwa-jiwa, kepada pekerjaan Tuhan, tapi juga dorongan naik ke gunung Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita akan betul-betul dry, baterai kita kering, habis. Susah kita nangkep sinyal Tuhan. Susah, benar-benar susah. Lihat cerita Elia ini. Susah, saudara, beneran susah. Dan itu ngeri sekali, apalagi kalau sama Elia diomongin sama ajudannya gitu. Elia diomongin sama nabi yang lain. Siapa lu? Gue ngobrol sama Tuhan. Lu ngomong kasih tahu kesalahan gue. Lu siapa? Makanya gini, saudara, saya mau kasih tahu. Kesombongan, ego, itu menunggu baterai rohani Anda kering. Maka Anda nggak bisa jadi murid yang bersedia diajar dan belajar. Aku adalah aku. 1000 tahun lagi aku tetap. Ada orang gitu, saudara. Ngapain berubah? Dan kadang-kadang yang menarik adalah tanda-tanda orang gak bisa berubah adalah dia tuh gak peka signal di tubuhnya. Benar, coba cek ya. Waktu Anda lapar, Anda abaikan. Waktu Anda letih, Anda abaikan. Waktu Anda pusing, Anda abaikan. Itu tanda sebetulnya kerohanian Anda lagi drop. Enggak. Kenapa? Dengerin, saudara. Karena bait ini, tubuh ini kan bait Allah. Jadi kalau Anda pengelolanya nggak peka, nggak perhatian, bahaya. Iya. Dan itu yang terjadi dengan Elia. Urapan kuasa itu titipan. Pesan Tuhan itu titipan. Tapi jam doa tugas kita. Naik ke gunung Tuhan sendirian, tugas dan kewajiban kita. Dan kalau tidak, waktu baterai rohani kita kering. Yang menarik adalah gini, saudara. Daud itu mengumpulkan banyak keintiman dengan Tuhan. Itu yang membuat dia melihat Goliat. Siapa yang tidak punya janji dengan Tuhan ini? Saudara, kita akan berkata begitu kalau kita rema dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Rema terus, saudara, makin kuat. Menghadap Allah di Sion. Wah, haleluya. Kita nggak up down. Nggak, makin kuat. Kita akan selalu berkata begini, singa, beruang. Yang kilang induk aja aku udah pernah hadapi. Goliat. Tapi dengar lagi, Daud ini masih muda, kemerah-merahan. Seperti kita semua kemerah-merahan. Paling tidak seperti Kasira lah, kemerah-merahan. Yang saya mau bilang begini, saudara. Ketika prinsip-prinsip ini kita langgar, kita kurang menanti-nantikan Tuhan. Jadi setan itu, saudara, sebetulnya tidak punya kekuatan sampai Anda lemah.
Pencobaan itu bukan apa-apa sampai Anda lemah. Ketakutan bukan apa-apa sampai Anda apa? Kering. Aku seorang diri. Oh Tuhan, di mana Engkau? Saya sering bilang Tuhan gak kemana-mana. Tapi kita yang kemana-mana. Kesana kesini. Gak mau duduk tenang di hadirat Tuhan. Gak heran dia gak peka, saudara. Coba hari ini, diam sejenak. Ini latihan. Bagian tubuh mana, bagian tubuh Anda mana yang sakit? Jujur aja dengan dirimu. Mana? Oh, aku sehat semua, Bang. Ada yang gak tahu ada bagian tubuh yang sedang sakit? Bagaimana Anda bisa tahu bagian tubuh rohanimu yang sakit? Haleluya. Karena yang jasmani aja engkau gak bisa detect. Kalau engkau tidak tahu kehilangan damai sejahtera, engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan pengharapan. Lah bagaimana? Tapi benar loh, coba saudara tenang. Rasakan bagian tubuh mana Anda, bagian yang sakit. Yang kedua nih, bagian kehidupanmu yang mana? Keuangan, hubungan, itu. Yang lain bukan tubuh sekarang. Yang lemah, yang sedang sakit. Kalau Anda gak tahu, bagaimana yang spirit, yang roh, saudara? Waduh, susah sekali. Karena memang benar. Paulus saja sampai bilang, jangan hanya minum air putih saja, tambahkan anggur. Berhubung pencernaanmu sering terganggu. Oh, Timotius murid Tuhan itu fokus sekali sama pelayanan, pengembalaan. Sampai pencernanya sering terganggu. Iya bang, kalau aku bukan sering terganggu bang. Gangguannya yang lain bang. Coba lihat saudara, di jiwa kita ini baterai kita. Karena memang waktu kita bersekutu kan kita terima damai sejahtera, sukacita, keyakinan baru, kesegaran baru. Ujian masalah selalu ada kok, amin. Mau Anda S1, S2, S3, Sira, Saina, Sean, Stasia, pas. Ujian datang, haleluya. Jadi anak, jadi mantu, jadi eyang, ujian datang, amin. Jangan takut bilang ujian datang, amin. Memang amin. Makanya ayatnya bilang begini, pencobaan yang kamu alami itu biasa. Semua ngalamin kok. Haleluya. Coba lihat saudara cerita ini. Jadi hal yang pertama, ketika Anda betul-betul sampai dan mengalami waktu-waktu penantianmu kepada Tuhan tuh iya, benar. Itu yang Tuhan mau. Engkau menantikan Tuhan. Yang pertama adalah, ini yang menarik, dengerin saya. Engkau tuh mendapat rema yang mengkoreksi dirimu. Dengerin saya nih. Bukan mendapat rema buat seseorang. Mendapat rema buat pekerjaanku. Mendapat rema sesuatu yang lain. Dapatkan rema untuk mengkoreksi diri. Ini sebetulnya saudara. Dengan tengah diam, dengan bertobat, kamu akan diselamatkan. Kau dapat rema yang mengkoreksi. Iya ya, tadi aku kelepasan ngomong. Iya ya, tadi aku terlalu bersemangat. Sampai nyikut orang di sebelahku nyanyi. Iya ya, aku nih Saudara, waktu Anda dapat rema mengkoreksi, ini yang menarik saudara. Itu seperti Raja Wali yang lagi lepaskan bulu-bulu yang lama di gunung yang tinggi. Engkau sedang menumbuhkan bulu-bulu yang baru untuk terbang dengan kekuatan sayap yang baru. Jadilah pribadi yang baru. Jadilah orang yang terus di-refresh, di-upgrade, disenangkan saudara oleh hadirat Tuhan. Disenangkan lebih dari sekedar prestasi, pujian.
tapi disenangkan waktu datang di mezbah Tuhan dan mengalami api Tuhan nyata dalam jiwamu. Yang pertama, sudahkah kita mengalami rema untuk mengkoreksi jalan-jalan hidup kita? Itu baru kita tidak kehilangan atau kekurangan menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi sebuah tanda? Kita akan menerima petunjuk dan arahan ilahi dari Roh Kudus. Kalau Anda baca cerita tentang Elia ini, coba lihat ayat yang ke-15. 1 Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai haruslah mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan seterusnya. Ada petunjuk dan arahan ilahi. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Ini yang luar biasa. Ini yang sebetulnya kita, saudara dan saya harus alami. Kita menerima sebuah kesegaran atau kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural itu saya mau terjemahkan lebih sederhana, yaitu iman yang berlapiskan damai sejahtera yang ditopang oleh kasih. Wah, haleluya. Iman yang berlapiskan damai sejahtera dan ditopang oleh kasih. Itu yang membuat Anda tidak terkalahkan. Karena Elia sudah tuntut-menuntut dalam pelayanan itu. Elia sudah hitung-hitungan sama Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak perhatikan. Mari kita ngelihat sekarang Matius pasal 14, supaya Anda tahu betapa pentingnya dan tidak main-main kalau kita kehilangan waktu-waktu menantikan Tuhan. Itu adalah sebuah tanda bahaya yang kita harus perbaiki dengan segera. Matius 14, saudara. Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air dan memang mungkin belum pernah mereka lihat, mereka berteriak dan berseru, dikatakan itu hantu. Lalu ayat 27, Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, sementara dia berjalan di atas air, apa perkataannya? Tenanglah, aku ini. Ini masalah kita, seringkali kita tidak bisa mengenali Tuhan karena kita kering. Pertanyaannya, bagaimana Yesus bisa memanifestasikan kuasa ilahi? Tadi di poin nomor 3 itu, menerima kekuatan supranatural. Ini dia, mari kita akan lihat, saudara. Ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus apa? Banyak orang puas di sebatas mata kaki, puas di selutut, pinggang, atau dada. Yesus bisa berdoa di tempat yang sama setelah murid-muridnya pergi, setelah orang banyak pulang. Tapi kenapa dia naik ke atas gunung, saudara? Inilah namanya menanti-nantikan Tuhan. Saya coba baca dengan jeli, saudara. Itu kan menjelang malam. Di sana tuh, di daerah sana jam 6 tuh masih terang seperti jam 4:30. Dan selesai menjamu banyak orang, murid-murid disuruh menyeberang. Jadi bayangkanlah jam 6 dia naik ke atas gunung. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3. Berapa jam kira-kira? Paling tidak mungkin ada 7 jam atau 6 jam. Yang saya maksudkan begini, saudara. Tuhan Yesus memberi sebuah contoh yang jelas. Gimana nanti aku nggak ada perahu lagi menyeberang? Saya juga nggak tahu bagaimana pola berpikirnya Yesus pada waktu itu ya. Dia percaya saja. Itu sebabnya hari ini berhentilah terlalu khawatir. Mulailah perjalanan hidupmu dengan
tidak kehilangan waktu menanti-nantikan Tuhan. Makanya ketika jam 3 malam, tadi itu dari jam 6 sore sampai jam 3 malam, itu waktu yang intim dan dalam sekali. Yesus menanti-nantikan dan bersekutu dengan Bapanya. Saudara, menanti-nantikan Tuhan dengan kedalaman, itu akan menghasilkan keintiman. Tadi tuh, kita bisa rasa di mana kurangnya. Tubuh kita ada yang kurang beres nih. Dan menanti-nantikan Tuhan dengan mendalam akan memberikan sebuah kebangkitan, kesegaran, kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat yang ke-29, Dia atau Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan apa? Menambah semangat kepada yang tiada. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Artinya ketika Yesus lelah melayani orang begitu rupa, Yesus naik ke atas gunung. Dan dia berdoa dan menanti-nantikan Tuhan cukup dalam. Dan dia menerima kekuatan yang membuat dia percaya. Oleh penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupannya, Yesus bisa berjalan di atas air. Hari ini saudara, mari kita taklukkan hukum alam. Hukum yang membuat kita stres, depresi. Hukum yang membuat kita dikejar-kejar target, dikejar-kejar deadline, dikejar-kejar kalau yang kuliah mata dosen, dikejar-kejar apalagi yang membuat engkau khawatir dan ujungnya kita kehilangan waktu untuk menantikan Tuhan. Mari bangkit. Amin. Mari kita bangkit berdiri.